Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama saya Delia Gilsa Putri. Di sini saya mau membahas tentang mengapa sebuah organisasi perlu mempersiapkan anggaran. Sebelum kita masuk ke materi, kita juga harus tahu pengertian dari anggaran itu sendiri. Anggaran adalah bentuk kuantitatif dari rencana yang dibuat manajemen dalam periode tertentu. Organisasi juga mempersiapkan anggaran dengan dua fungsi utama, yaitu ada fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Lalu organisasi juga memiliki dua fungsi utama tadi, perencanaan dan pengawasan. Itu kalau dari fungsi perencanaan sendiri dilakukan dengan menetapkan tujuan dan mempersiapkan berbagai jenis anggaran untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ini kan fungsi pengawasan, dilakukan dengan mengumpulkan feedback untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat telah dilaksanakan dengan baik atau telah dimodifikasi karena terjadi perubahan dari estimasi. Kemudian di sini ada mempersiapkan anggaran dalam organisasi. Perencanaan anggaran dalam organisasi mesti disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan organisasi, dinyatakan dalam suatu keuangan unit moneter, dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Di sini saya ngambil contoh pencatatan anggaran pada usaha tempe. Dalam pencatatan anggaran itu yang pertama perlu perhitungan biaya produksinya. Ini dibagi menjadi 3, ada biaya perhitungan bahan baku, ada bahan tambahan, sama biaya tenaga kerja atau gaji karyawan. Di sini yang pertama ada biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku dalam usaha tempe ini kan yang paling utama adalah kacang kedelai. Kacang kedelai kita ini contoh perhitungan untuk perharinya ya, bukan per bulan. Untuk perharinya untuk usaha tempe kali ini perlu 50 kilo dalam satu hari. Untuk pembuatan tempe itu 1 kilonya dengan harga 20.000. Jadi dalam satu hari 20.000 dikali 50 kilo itu jatuh di angka 1 juta. Selain kacang kedelai, bahan baku utama dalam pembuatan tempe kan ada ragi tempe nih dalam bentuk bungkusan. Untuk 50 kilo kacang kedelai itu butuh 3 bungkus ragi tempe. Di dalam satu bungkusnya itu di harga 10.000. Jadi tinggal 10.000 dikali 3, 30.000. Total dari biaya bahan baku ini ada di angka 1.030.000. Lalu kita lanjut ke biaya tambahan. Perhitungan biaya tambahan ini ada pembelian plastik, ada pembelian gas LPG dan yang lain. Cuma kita di sini ngambil contoh 2 aja, ada gas LPG sama plastik. Untuk plastiknya ini perlu 15.000 untuk 1 hari dan gas LPG-nya cuma perlu 1 tabung dalam 1 hari di harga 25.000. Jadi untuk biaya tambahannya sendiri totalnya jadi 40.000. Untuk biaya tenaga kerja atau gaji karyawan ini perlu tengah harinya itu di harga 50.000. Karena di sini kondisinya buat pekerjanya itu nggak cuma 1 orang tapi 2 orang, jadi 50.000 dikali 2 orang. Jadi 100.000. Untuk total dari proses perhitungan produksi tempe dalam 1 harinya itu ada di angka 1.170.000. 1.170.000 itu dapat dari mana? Dari total biaya bahan baku, biaya tambahan, dan biaya tenaga kerja karyawan. Untuk dari hasil produksi pembuatan tempe dengan kacang kedelai sebanyak 50 kilo ini bisa menghasilkan 300 bungkus tempe setiap harinya. Sedangkan satu tempe dijual dengan harga 5.000, sehingga menghasilkan penjualan tempe per harinya tinggal 300 bungkus dikali 5.000. Jadi untuk total penjualan per harinya tempenya ini jatuh di angka 1.500.000.
500.000 per harinya. Untuk keuntungannya sendiri dari penjualan tempe per harinya sebesar 330.000. 330.000 ini didapat dari mana? Dari 1.500.000 dikurang dengan 1.170.000. Ini cuma gambaran kasarnya aja. Mungkin di sini nextnya ada sedikit table untuk pencatatan anggaran lebih rapih mungkin ya. Yang pertama ini ada pendapatan per harinya itu ada di angka 1.500.000. Kemudian di sini ada biaya usahanya. Biaya usaha tadi kan dibagi jadi 3 nih. Ada biaya bahan baku, biaya tambahan, sama biaya tenaga kerja. Nah, dicatat semua nih dari mulai kacang kedelai, ragi tempe, kemudian biaya tambahannya ada plastik, ada gas LPG, kemudian untuk tenaga kerjanya biaya gaji karyawan per ini masing-masing ada 2 orang jadi 100.000. Jadi 100.000 ini udah include 2 orang. Kemudian total ini semua nih, total biaya usaha di total mendapat angka 1.170.000. Kemudian laba usahanya didapat dari 1.500.000 dikurang dengan 1.170.000. Maka dalam usaha tempe kali ini laba usahanya per harinya itu ada di angka 330.000. Kalau dilihat dari anggaran usaha tempe, maka laba yang diterima oleh pemilik usaha tempe sebesar 330.000 setiap harinya. Beda lagi kalau misalkan pencatatan anggarannya dalam 1 bulan, berarti tinggal ini semua dikali dengan 30 hari. 30 hari kerja. Kemudian nextnya ada manfaat dalam mempersiapkan anggaran. Untuk manfaat dalam mempersiapkan anggaran ini, pertama ada mengkomunikasikan rencana manajemen ke organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada memaksa manajer untuk berpikir dan membuat perencanaan untuk masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada membantu pengalokasian secara tepat. Lalu keempat ada membantu menemukan potensi bottleneck di beberapa fungsi organisasi. Lalu yang kelima ada mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana yang terkait dengan berbagai fungsi di dalam organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada menetapkan target dan tujuan yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam evaluasi kinerja. Lalu yang terakhir nih ada dampak negatif jika sebuah organisasi tidak mempersiapkan atau merencanakan anggaran. Ini yang pertama ada keuangan tidak terkendali. Itu tanpa anggaran yang jelas, organisasi jadi tidak memiliki panduan dalam mengelola pemasukan atau pengeluaran yang dapat biasanya jadi menyebabkan adanya pemborosan atau kekurangan dana dalam suatu usaha. Lalu yang kedua ini ada kesulitan mencapai tujuan organisasi. Kalau dari kesulitan mencapai tujuan organisasi ini kan sebagai sebenarnya dalam pembuatan anggaran ini kan tujuannya untuk alat perencana supaya kita bisa melihat ketidakpastian dari anggaran yang sekiranya ini bisa menghambat dalam pencapaian tujuan tersebut gitu, tujuan dari usaha kita. Lalu yang ketiga ada risiko kebangkrutan. Kalau dari risiko kebangkrutan sendiri ini pengeluaran yang tidak terkontrol, ketiadaan anggaran dapat menyebabkan juga defisit keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Lalu yang keempat ini penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Tanpa anggaran ini alokasi sumber daya mungkin jadi nggak optimal gitu, sehingga terjadinya pemborosan atau pengurangan yang tidak efektif. Lalu yang kelima ini ada sulitnya pengendalian dan evaluasi kerja. Memungkinkan organisasi untuk membandingkan realisasi keuangan dengan rencana sehingga tanpa anggaran evaluasi kinerja ini jadi sulit gitu. Lalu kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan, investor atau mitra bisnis atau
donatur, ini juga mungkin bisa jadinya kehilangan kepercayaan kalau organisasi ini nggak punya perencanaan keuangan yang jelas, karena jadi tidak dianggap profesional atau berisiko tinggi gitu untuk sebuah usahanya. Lalu yang terakhir ada kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kalau dari keputusan-keputusan strategis kayak ekspansi atau investasi biasanya kan memerlukan panduan anggaran. Kalau tanpa adanya pencatatan anggaran nih akan sulit kan untuk mengambil keputusan. Menjadi tidak terarah gitu. Jadi sulit tuh kalau tidak adanya pencatatan anggaran. Sekian dari penjelasan materi tentang persiapan anggaran dalam sebuah organisasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.